Selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, saya Marcelina Barklina. Di sini, saya akan mempresentasikan materi tentang multinational capital budgeting. Unsur pertama yang perlu dibahas dari materi ini, yaitu yang pertama, penganggaran modal memberikan informasi perencanaan investasi di suatu negara. Keputusan investasi publik menjadi suatu hal penting untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan, dan fungsi yang menjadi prioritas kebijakan. Rianto berpendapat bahwa penganggaran modal ialah proses secara menyeluruh, mulai dari perencanaan hingga pengambilan keputusan tentang pengeluaran dana yang jangka waktu pengembaliannya lebih dari 1 tahun atau memiliki jangka yang panjang. Karakteristik berupa pengeluaran yang besar yang menciptakan manfaat dalam jangka panjang. Samsudin juga menganggap bahwa penganggaran modal atau capital budgeting merupakan proses yang menyeluruh, mulai dari pengumpulan, pengevaluasian, penyeleksian, hingga penentuan alternatif penanaman modal yang akan memberikan penghasilan bagi perusahaan untuk jangka waktu yang lebih dari setahun. Sedangkan Sartono memiliki pendapat bahwa penganggaran modal merupakan keputusan investasi jangka panjang yang memiliki karakteristik berupa pengeluaran yang besar yang menciptakan manfaat dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, selalu dibutuhkan perencanaan yang matang untuk meminimalisasi risiko kegagalan. Dan pada akhirnya, seperti kata Brickman dan Houston, penganggaran modal adalah aktivitas yang menyeluruh dalam melakukan perencanaan anggaran untuk mendapatkan benefit di masa yang akan datang. Dengan demikian, pada dasarnya, manfaat dari penganggaran modal atau capital budgeting adalah sebagai alat untuk menganalisis dan mengevaluasi rencana pengeluaran atau investasi barang modal. Maka, kita menggunakan beberapa metode untuk menganalisis hal tersebut. Metode yang pertama adalah metode payback period. Suatu investasi diukur untuk menentukan beberapa cepat waktu yang dibutuhkan perusahaan untuk kembali mendapatkan modal awal yang dikeluarkan. Metode untuk mengukur hal tersebut disebut metode payback period. Hasilnya adalah satuan waktu seperti bulan dan tahun. Apabila period payback-nya lebih pendek daripada yang disyaratkan, berarti proyek tersebut bisa dikatakan menguntungkan perusahaan. Begitu pula sebaliknya, semakin pendek period payback-nya, maka semakin menarik investasi tersebut. Metode yang kedua yaitu metode Net Present Value atau NPV. NPV adalah metode yang digunakan untuk menghitung nilai waktu dari uang tersebut. Arus kas yang digunakan adalah arus kas yang bersih per tahun didiskontokan atas dasar biaya modal atau rate of return perusahaan atau interest rate yang diinginkan. Metode yang ketiga yaitu metode internal rate of return atau IRR. Metode IRR menghitung tingkat bunga yang dapat menjadikan NPV sama dengan 0. Hal ini dikarenakan present value dari cash flows pada tingkat bunga tersebut sama dengan internal investasinya.
Metode ini juga memperhitungkan nilai waktu dari uang, sehingga cash flows yang digunakan telah didiskontokan atas dasar cost of capital atau interest rate. Unsur yang kedua yang perlu dibahas dari materi capital budgeting ini yaitu perbedaan sudut pandang anak perusahaan dan induk perusahaan. Perbedaan yang pertama yaitu perbedaan tarif pajak. Jika laba yang dihasilkan proyek suatu saat akan dipulangkan ke perusahaan induk, MNC perlu memperhitungkan bagaimana pemerintah negara induk akan memajaki laba tersebut. Jika pemerintah negara induk mengenakan tarif pajak yang tinggi atas laba yang dipulangkan, proyek tersebut layak diimplementasikan dari perspektif anak perusahaan. Perbedaan yang kedua yaitu pembatasan pemulangan laba. Pertimbangan sebuah proyek yang akan diimplementasikan dalam negara yang pemerintahannya melarang sebagian laba anak perusahaan dibawa keluar negara tersebut, karena mungkin tidak akan pernah bisa mengakses laba anak perusahaannya. Proyek tadi tidak menarik bagi induk, tetapi proyek tersebut mungkin saja menarik bagi anak perusahaan. Salah satu solusi yang mungkin untuk masalah semacam ini adalah meminta anak perusahaan untuk mendapatkan sebagian kebutuhan dana bagi proyek di dalam negara tamu. Dalam hal ini, dana yang tidak dibolehkan untuk dipulangkan ke induk dapat digunakan untuk melunasi pinjaman. Perbedaan yang ketiga yaitu pemulungan berlebihan. Pertimbangan sebuah perusahaan induk yang mengenakan fee administratif terlalu tinggi atas anak perusahaannya karena sistem manajemen terpusat yang digunakan. Bagi anak perusahaan, fee tersebut merupakan beban. Tetapi bagi induk, fee mewakili pendapatan yang kadang-kadang melebihi biaya aktual pengelolaan anak perusahaan. Dalam hal ini, laba dari proyek bisa jadi rendah dari perspektif anak perusahaan dan tinggi dari perspektif perusahaan induk. Kelayakan dari proyek sekali lagi tergantung pada perspektif mana yang digunakan. Perbedaan yang keempat yaitu pergerakan nilai tukar. Saat laba dipulangkan ke induk, biasanya harus dikonversikan dari valuta lokal anak perusahaan ke dalam valuta perusahaan induk. Jumlah yang diterima oleh induk dengan demikian dipengaruhi oleh nilai tukar. Jika proyek yang dinilai dari perspektif anak perusahaan, proyeksi arus kas yang bakal diterima dari anak perusahaan tidak perlu dikonversikan ke dalam valuta perusahaan. Sekarang materi dari pembahasan ini yaitu kita masuk ke contoh soal. Pada PPT ini sudah tertera soalnya. PT Duta merencanakan sebuah proyek investasi yang diperkirakan akan menghabiskan dana sebesar 750 juta. Dari dana tersebut, dana 100 juta merupakan modal kerja dan sisanya merupakan modal tetap yang mempunyai umur ekonomis 5 tahun. Proyeksi penjualan selama usia ekonomi diperkirakan sebagai berikut. Tahun pertama pendapatan tunainya 400 juta, tahun kedua 450 juta, tahun ketiga 500 juta, tahun keempat 550 juta, tahun kelima 600 juta. Struktur biaya pada proyek ini adalah biaya variabelnya 40% dan biaya tetap tunai selain penyusutan sebesar 20 juta per tahun.
Pajak yang diperhitungkan 30% dan tingkat yang diharapkan 18%. Dari data tersebut, apakah proyek investasi tersebut layak dijalankan? Maka jawabannya, perhitungan laba setelah pajak dan cash flow dalam ribuan. Penjualannya sudah tertera sangat jelas di soal ini. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga, tahun keempat, sampai tahun kelima. Biaya variabelnya, tahun pertama biaya variabelnya 160.000, tahun kedua 180.000, tahun ketiga 200.000, tahun keempat 200.000, dan tahun kelima 240.000. Biaya tetap tunai tahun 1 sampai tahun kelima masing-masing 20.000. Penyusutan juga sama dari tahun pertama sampai tahun kelima, masing-masingnya 100.000. Sedangkan total biaya dari tahun pertama menjadi 280.000, tahun kedua 300.000, tahun ketiga 320.000, tahun keempat 340.000, tahun kelima 360.000. Laba sebelum pajak dari tahun pertama 120.000, tahun kedua 150.000, tahun ketiga 180.000, tahun keempat 210.000, tahun kelima 240.000. Pajaknya tahun pertama 36.000, tahun kedua 45.000, ketiga 54.000, tahun keempat 63.000, dan tahun kelima 72.000. Laba setelah pajak juga sudah terjelas sangat jelas di tabel ini. Penyusutan nilai residunya untuk tahun pertama sampai keempat tidak ada, sedangkan di tahun kelima nilai residunya 150. Modal kerja juga sama, dari tahun pertama sampai keempat kosong, tahun kelima 100.000. Cash flow-nya tahun pertama 184.000, tahun kedua 205.000, tahun ketiga 226.000, tahun keempat 247, dan tahun kelima 518.000. Maka analisis kelayakannya, yang pertama, internal rate of return atau IRR, yaitu 84.000 tambah 105.000 tambah 126.000 tambah 147.000 tambah 168.000 dibagi 5. 5 ini dari 5 tahun ekonomisnya kali 100% per 750.000 tambah 150.000 bagi 2 sama dengan 28%. Jadi, dari data-data ini sudah diambil dari soal sebelumnya di sini. Dengan di sini. Karena tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, maka menurut metode ini layak digunakan. Yang kedua, payback period. Investasi 750.000. Cash flow tahun pertama 184.000 bagi 566.000. Cash flow tahun kedua 205.000 bagi 361.000. Cash flow tahun ketiga 226.000 bagi 135.000. Cash flow tahun keempat 247.000. Payback period sama dengan 3 tahun tambah 135.000 kali 1 tahun bagi 247.000 sama dengan 3,55 atau 3 tahun 5 bulan 3 hari. Jika target kembalinya investasi 4 tahun, maka investasi ini layak karena PBB lebih kecil dibanding dengan target kembalinya investasi. Analisa kelayakan yang ketiga.
Net Present Value. Tabel perhitungan NPF R-nya 18%. Maka tabelnya seperti pada PPT ini. Ini adalah nilai cash flow-nya dari tahun 1 sampai tahun ke-5. Diskon faktor R-nya 18%. Jadi 184 juta bagi 18%. Atau 18% bagi 184 juta, maka hasilnya 0,847. Begitu juga sebaliknya sampai pada tahun ke-5. Dan present value of cash flow-nya adalah itu hasil dari cash flow kali diskonto. Maka hasilnya seperti ini. Maka present value-nya 750 juta dengan NPF 44.490.000. Dengan menggunakan tingkat keuntungan yang diharapkan sebesar 18%, ternyata diperoleh NPF sebesar 44.490.000. Artinya, dengan NPF positif, maka proyek investasi ini layak untuk dilaksanakan. Sekian presentasi pemaparan materi dari saya, materi presentasi ini. Terima kasih dan selamat malam.